Assalamualaikum Bu Julia. Waalaikumsalam Bapak Peri. Gimana kabarnya hari ini? Sangat baik. Gimana kabar Bapak Peri? Alhamdulillah luar biasa. Wow, luar biasa. Gini Bu Julia, ini kan Bu Julia akan melakukan coaching ya. Iya, betul sekali Bapak Peri. Kemudian nanti sebelum melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Bu Julia ya. Apakah itu oke Bu Julia? Sangat oke Pak. Silahkan pertanyaannya Bapak. Baik. Ya, jadi begini, pada saat proses coaching nanti, antara coach dan coachee, nanti saya akan mengamati nih Bu, mengamati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan seperti apakah sudah sesuaikah dengan alur Tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada si coachee? Atau kemudian nanti juga ada apakah jawaban yang disampaikan si coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian juga nanti ada jawaban ya dari jawaban-jawaban dari coachee itu bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya. Dan jangan lupa nanti Bu Yulia juga menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ya, ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai nih, Bu Yulia, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Bu Yulia. Boleh dong ya Bu ya? Boleh Bapak. Jadi yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Yulia kembangkan nih? Kompetensi kan saya ada 3 nih Pak kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi kan secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir kehadiran yang juga meliputi keaktifan dalamnya. Baik. Jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi ada pertanyaan berbobot, kehadiran ya, hadir secara penuh ya gitu ya Bu ya. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Yulia yang mana nih? Yang saya ingin kembangkan untuk dari ketiga kompetensi tersebut yaitu yang pertama kehadiran penuh dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti tentang kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Baik, jadi kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan, saya ulangi kembali, yaitu kehadiran penuh, kemudian pertanyaan berbobot ya. Dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Yulia sendiri itu apa? Tujuannya itu saya ingin memberikan coach saya itu langkah-langkah. Jadi saya ingin uh, mendeliver atau juga ingin mengarahkan coach saya nanti itu mengeluarkan atau menimbulkan solusi dari permasalahannya sendiri atau juga langkah-langkah yang dia akan lakukan sendiri terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Baik, jadi nanti indikator ketercapaiannya itu si coach ini dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri ya Bu ya. Benar begitu? Benar sekali Bapak Peri. Baik, baik, baik. Bu Yulia, terima kasih sekali atas jawabannya. Untuk selanjutnya, silahkan nanti Ibu Yulia melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai, kita berbincang-bincang lagi sedikit. Begitu, Bu Yulia. Terima kasih banyak Bapak Peri. Ya, sama. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ferry. Salam. Silakan duduk Bu. Assalamualaikum Ibu Yulia. Waalaikumsalam Ibu Lisda. Mohon maaf nih Bu Yulia, jadi mengganggu waktunya. Oh tidak apa-apa Ibu Lisda. Kenapa ini? Ada apa nih kok bisa datang ke sini? Ada permasalahan apa Ibu Lisda? Iya nih Bu Yulia. Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah
Masalahnya apa Ibu Lisda? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu Lisda rasakan. Mungkin saya bisa bantu nih. Begini Bu Yulia, saya ini kan punya masalah terkait dengan pembelajaran di dalam kelas. Nah kebetulan saya ini ngajar sebagai wali kelas. Nah di kelas saya ini ternyata masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca. Itu Ibu Yulia. Oh, jadi permasalahannya terkait dengan di siswanya itu ya, memang tidak terlalu baik kompetensinya dalam membaca, yaitu kurang lancarnya murid dalam membaca. Lalu kemudian dari skala untuk idealnya kan 10 nih. Untuk idealnya 10. Kira-kira permasalahan Ibu tuh di skala berapa sih? Mungkin kalau saya lihat itu sekitar di skala 6 Bu. Kenapa Bu? Karena masih ada beberapa siswa yang belum lancar membaca dan ini mempengaruhi proses belajar mengajar mereka di dalam kelas begitu Bu. Jadi skalanya yang Ibu dapat ambil itu sekitar 6 dalam proses pembelajaran karena mempengaruhi sekali dalam pembelajaran yang Ibu berikan di kelas ya Bu ya. Ya. Oh iya, baik, saya mengerti ya Bu. Ya, kira-kira nih untuk kekuatannya nih dari Ibu Lisda nih sebagai guru nih, merubah untuk lebih baiknya itu mengatasinya seperti apa permasalahan tersebut Ibu Lisda? Kekuatan yang kira-kira saya punya Ibu ya, itu terletak di siswa, kemudian sarana prasarana dan guru yang kreatif. Untuk guru, sarana prasarana, dan juga guru yang kreatif, itu kekuatan yang Ibu pikirkan dapat memecahkan masalah yang Ibu hadapi. Ya, baik. Kalau kayak gitu, bagaimana nih Ibu meningkatkan kompetensi membaca siswa supaya lancar untuk dalam pembelajaran yang menarik dengan sarana dan prasarana yang ada? Ya kalau maksudnya begini Bu, kalau untuk kekuatan siswa itu kan artinya bagaimana caranya kita meningkatkan kompetensi membaca. Nah supaya lancar melalui pembelajaran yang menarik itu dengan tentu saja dengan sarana yang ada. Gitu. Kemudian untuk pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan anak atau disebut dengan pembelajaran terdiferensiasi, itu kan kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa itu nanti dibutuhkan ketika di dalam pembelajaran. Oh, sangat luar biasa sekali ya Ibu sudah memberikan suatu pencerahan terkait dengan permasalahan siswa Ibu. Berarti ini menurut Ibu sekreatif mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi nih hal yang selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang menghamba pada murid selain yang Ibu sebutkan tadi. Gini, saya akan mencoba melakukan pembelajaran yang pasif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Nah, juga memperhatikan kebutuhan murid tadi melalui dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, baik. Apakah ada peluang atau kemungkinan yang ada yang Bu Lisda lihat dari permasalahan atau juga yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin Bu dengan apa namanya ya, melibatkan orang tua mungkin dan guru mata pelajaran lain supaya mereka nanti juga akan membantu siswa saya untuk lebih termotivasi dalam membaca supaya mereka lebih lancar lagi. Oh, jadi Bu Lisda maunya nih melibatkan orang tua ya, supaya memang tidak hanya di sekolah saja, namun juga siswa Ibu itu bisa mempelajarinya dalam mengurangi atau meminimalisirkan kompetensi kurangnya membaca itu dari rumah. Jadi Ibu melibatkan orang tua. Oke, baik. Bu Lisda, sebenarnya dalam hal ini memang banyak sekali ya peluang atau juga hambatan-hambatan yang mungkin akan muncul gitu. Kira-kira nih, bagaimana dengan hambatan atau kendala yang nantinya mungkin akan muncul? Ya, kalau kita dalam hal ketika kita mengetahui masalah yang ada di dalam kelas gitu, kemudian kita ingin melakukan suatu perubahan, tentu akan mengalami hambatan. Nah, di sini mungkin ada nanti beberapa faktor seperti dari siswanya. Nah, ini kalau saya lihat siswa saya itu
dari awal saya pembelajaran itu masih ada siswa yang malas dalam belajar. Nah, ini apa namanya menjadi faktor hambatan bagi saya. Nah, kemudian juga selain dia malas belajar, ada juga siswa yang malas turun sekolah gitu karena tidak ada motivasi mungkin dari orang tuanya untuk minta anaknya turun sekolah. Nah, kemudian dari beberapa juga pengamatan dari saya, ada juga sih yang saya lihat ada anak yang memang memiliki untuk jadi dari hal seperti ini saya ingin berupaya untuk supaya memperkecil apa namanya hambatan dalam kelancaran membaca tadi. Jadi lumayan sangat banyak ya. Jadi yang Iya. dari pertama memang hambatannya dari siswa sendiri, Iya. memang dia tidak ada motivasi dalam belajar. Kemudian juga ada anak yang berkebutuhan khusus dan juga tidak ada support dari orang Orang tua, tuanya iya. karena mungkin pagi-pagi itu ada kegiatan Iya. yang sangat membuat orang tuanya tidak mengurus anak-anaknya lagi. Kemudian mereka tidak masuk ke sekolah ya, Bu ya. Iya, Itu iya. luar biasa sekali ya hambatannya itu, sehingga menyebabkan kompetensi membaca tadi itu sangat mempengaruhi pembelajaran yang Ibu Lisda lakukan di kelas ya, Bu. Iya, Ya? benar Bu ya. Oke, baik Ibu. Dari apa yang sudah Ibu Lisda sampaikan nih, kira-kira Ibu Lisda nih apa rencana yang Ibu Lisda akan lakukan ke depannya? Ya, jadi ketika saya melihat permasalahan yang ada di dalam kelas saya ini, nah saya berencana itu yang pertama untuk memberikan jam tambahan Ibu ya. Nah, jadi jam tambahan ketika teman-temannya saya kan akan merekap dulu nih. Ini loh yang apa namanya yang masih belum lancar. Nah, jadi setelah saya rekap, setelah saya apa namanya kumulasikan, kemudian saya akan anak-anak tadi saya berikan jam tambahan. Nah, ketika temannya sudah pulang, nah jadi sehingga proses pembelajarannya itu bersama-sama teman itu di luar jam pembelajaran inti gitu. Jadi nah, kemudian saya juga sepertinya perlu tadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi untuk berkonsultasi dengan wali muridnya. Nah, selain itu mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain. Kita bahwa saya di kelas SD ini kan mereka selain saya sebagai guru kelas ada juga guru mata pelajaran yang masuk seperti guru agama, kemudian mata pelajaran pendidikan olahraga. Nah, itu saya juga akan meminta bantuan kepada mereka sehingga mereka bisa melihat dan supaya juga membantu saya dalam meningkatkan kelancaran saya dalam membaca. Sungguh sangat luar biasa sekali rencana Ibu Lisda ya. Sampai ada beberapa langkah yang tadi saya bisa tangkap, yaitu yang pertama tadi bisa melakukan kolaborasi dengan wali kelas, juga dengan beberapa guru mata pelajaran yang melakukan pembelajaran di kelas tersebut ya, sehingga memang bisa meminimalisirkan permasalahan yang Ibu Lisda lakukan. Kemudian juga ada berkonsultasi ya Ibu ya tadi dengan wali murid juga, dan juga banyak sekali nih. Ibu Lisda, kira-kira nih ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan terkait dengan rencana Ibu Lisda? Selain rencana yang sudah saya sebutkan tadi, saya juga rencananya ingin menerapkan belajar untuk belajar melibatkan belajar dengan teman sejawat ya. Kadang kan ada siswa itu yang mungkin segan atau malu dengan saya. Nah, jadi saya ingin menerapkan pembelajaran itu dengan teman sejawat sehingga mereka bisa terbuka lah dengan temannya. Nah, temannya mereka yang sudah lancar membaca itu nanti akan membantu temannya yang tidak lancar membaca sehingga terjalin komunikasi dengan temannya. Nah, ketika terjalin komunikasi tadi, anak ini kan yang merasa ini yang ngajarin dia ada temannya. Cuman kan saya memang dari awal sudah bilang sama temannya, tapi tidak untuk dibuat temannya dalam perasaannya. Gitu. Buatlah temannya termotivasi dengan kamu membantu temannya gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu saya mengharapkan siswa yang tidak lancar membaca tadi termotivasi, mendapatkan motivasi positif lah dari temannya supaya mereka yang awalnya malu kemudian segan bertanya dengan gurunya karena yang ngajarin adalah temannya supaya mereka terbuka apa sih hambatan atau permasalahan mereka dalam hal membaca. Wow, itu jadi nggak hanya dari orang tua, guru maupun juga, tapi juga ternyata rekan mereka juga Ibu libatkan.
Sungguh luar biasa sekali Ibu Lisda ya, Iya. sangat tepat sekali. Jadi memang dari sekian banyak langkah-langkah yang Ibu ingin terapkan nih, ceritanya nih prioritas tertentu dalam rencana ini apa nih yang diutamakan? Ya, prioritas utama yang saya utamakan dalam rencana ini ada apa yang tentu saja dengan melibatkan orang tua murid, karena dengan melibatkan orang tua murid, mereka juga tahu apa sih kegiatan anak mereka di dalam kelas, sehingga selain kita mengajarkan mereka di dalam kelas, mereka juga memiliki motivasi atau dorongan atau dukungan dari orang tuanya. Ya, dengan adanya seperti itu bisa membuat mereka lebih karena merasa diperhatikan gitu. Nah, kemudian juga saya nanti akan berusaha dengan melakukan atau menciptakan pembelajaran kita bukan cuma sekedar saya suruh baca, tapi ada sesuatu yang bisa mereka lihat dan mereka minati, sehingga mereka lebih termotivasi aja sih gitu. Saya dengan media-media yang menarik aja supaya mereka ini bagus ini, mereka tertarik gitu untuk belajar membaca. Oh, jadi selain untuk prioritas ke orang tuanya, Ibu Lisda juga ada memberikan media juga untuk menarik, untuk memotivasi murid itu sendiri untuk membaca. Ya, mungkin Dari kedua itu yang paling prioritas yang mana nih? tentu saja dengan orang tuanya tadi ya, tapi kan dengan orang tuanya kan tidak bisa dengan orang tuanya, tapi juga akan kita berada dengan memberikan bacaan yang menarik yang sesuai dengan mereka, apa namanya, menambah kosakata bahasa mereka lah begitu. Ibu Lisda luar biasa sekali langkah-langkah yang Ibu berikan tadi, Ibu sampaikan kepada saya tadi. Ibu Lisda, dari rangkaian langkah-langkah Ibu Lisda, gimana dengan waktu yang diperkirakan Ibu Lisda? Apakah jangka waktunya itu mencukupi dekat-dekat ini atau kapan kira-kira Ibu Lisda akan lakukan? Ya, jadi dengan rencana-rencana harap gitu ya, apa namanya, dalam beberapa bulan ini Bu, saya harap, karena kan kita ini masih awal-awal bulan nih, nanti kan beberapa bulan akan datang kita akan ulangan semester gitu. Jadi saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini kita sudah bisa melihat perubahan gitu, perubahan positif dari siswa untuk kemajuan belajar mereka dalam kompetensi, dan seperti itu targetnya terselesaikan. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau bisa bulan-bulan ini ya Bu ya, secepat ini habis kita melakukan coaching. Luar biasa sekali Ibu Lisda. Ibu Lisda nih, bagaimana Ibu Lisda bisa mengukur keberhasilan rencana ini? Kalau keberhasilan yang sudah kita lihat ini nanti ya Bu ya, kita bisa lihat itu Bu dari seberapa banyak nanti siswa yang berhasil. Tadi kan saya bilang, tadi kan saya sudah merekap siswa yang mungkin masih kurang lancar. Nah, dari beberapa siswa tadi, kita bisa lihat dengan keberhasilannya gitu, dari berapa banyak sih sudah siswa yang berhasil dalam mencapai atau menggali kemampuan mereka dalam kelancaran membaca. Kemudian juga bisa kita lihat dengan semangat mereka untuk mengikuti kegiatan yang ada di dalam media-media tadi ya kan. Semakin mereka semangat kan berarti semakin terdoronglah mereka untuk mengikuti pembelajaran, karena kalau siswanya tidak lancar membaca kan bagaimana pembelajaran bisa dengan lancar kan, dengan baik kan, mereka bisa menjawab atau bisa menyesuaikan pembelajarannya, itu kan susah. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan media-media mereka lebih semangat. Jadi dari keberhasilannya itu terlihat dari dorongan Ibu Lisda sendiri memberikan media-media pembelajaran sehingga anak-anak itu juga bisa membaca dengan baik. Wah, itu sangat luar biasa sekali dan hebat. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan Ibu Lisda. Bagaimana nih Ibu Lisda berencana untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya benar Bu, kalau kita kan ingin ya mewujudkan sesuatu hal itu pasti akan ada tantangan yang. Nah, kalau misalnya di sini dalam tantangan ini saya akan mencoba berpikir tentang alternatif lain gitu, solusi lain jika rencana awal tadi yang sudah saya rencanakan itu tidak berjalan dengan lancar. Bisa saja juga saya akan berbicara dengan guru lain, itu terutama dengan kepala sekolah saya sendiri gitu, untuk mendapatkan masukan mereka supaya nanti bisa membangun lah atau melakukan perubahan baik. Wow,
ide Ibu Lisda itu sangat luar biasa sekali. Kepala sekolah dilibatkan dalam permasalahan ini sebagai yang memegang wewenang dalam sekolah Ibu Lisda. Ibu Lisda, saya sangat setuju sekali dengan ide-ide Ibu Lisda yang sudah Ibu Lisda berikan kepada saya atau disampaikan kepada saya. Nah sekarang nih Ibu Lisda, sebelumnya untuk Ibu Lisda sendiri nih, ide-idenya tadi sudah sangat tepat. Jadi syukurlah kalau gitu Ibu Lisda mungkin merasa lega. Lalu Ibu Lisda juga sudah merencanakan tadi komitmen apa yang akan Ibu Lisda lakukan untuk menjalankan rencana itu. Apa nih komitmen? Ya, komitmen yang menjalankan rencana itu dalam proses belajar mengajarnya saya melaksanakan pembelajaran dengan menghadirkan mungkin tadi yang saya sebutkan tadi dengan media pembelajaran atau dengan metode pembelajaran supaya siswa kita ini lebih antusias dalam pembelajaran, menumbuhkan minat dan motivasi supaya bisa membaca lancar. Mungkin saya akan lebih memperbaiki lagi mungkin media-media di kelas saya seperti mungkin menambah hiasan poster atau hal yang bisa mereka lihat di sudut baca gitu, mungkin menambah lagi koleksi bacaan-bacaan sehingga anak itu memiliki tadi seperti saya bilang banyaklah kosa-kosa kata yang bisa mereka pahami. Wah, itu sangat luar biasa sekali ya, kosakata di sudut pojok baca. Lalu adakah dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Ibu Lisda? Untuk dukungan selain yang sebut-sebut, saya juga masih di dalam pemikiran gitu. Mungkin saya akan mencoba tadi berkomunikasi, saling bertukar pikiran lah gitu supaya nanti mendapatkan support terhadap permasalahan di sekolah juga. Ya saling berkomunikasi aja sih dengan teman sejawat gitu supaya nanti samalah saling membuka pikiran saya karena kan teman saya bisa juga nanti mungkin ada masih kurang Ibu Lisda tentang hal ini. Betul. Ya saling apa ya memberi support ya, mengingatkan saya. Ide-ide Bu Lisda tadi sudah sangat bagus sekali, saya sangat mendukung. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching ini, Bu Lisda? Nanti setelah coaching ini saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara lagi dengan Anda mungkin kalau ada saya tunggu yang ya, perlu saya tunggu kalau ada yang perlu diskusikan atau ditambahkan lagi gitu. Saya tunggu itu nanti Bu Lisda. Ya, Ibu Lisda itu sangat hebat sekali dan saya percaya Ibu Lisda bisa melakukan rencana ini jika ada memang perkembangan atau perlu bantuan saya. Perlu bantuan saya, jangan ragu ya Bu Lisda ya untuk berbicara dengan saya lagi. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu Lisda dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa terbebani pada siswa yang masih terkendala dalam membaca yang secara tidak lancar. Jadi nanti akan lebih baik lagi dalam proses pembelajaran dengan siswa yang membaca dengan lancar. Iya, amin. Amin Bu. Terima kasih banyak Bu ya untuk waktunya. Tadi sudah mendengarkan keluh kesah saya, curhat saya, permasalahan saya gitu. Saya sekarang nih merasa lega lah sedikit gitu karena kan dengan berbicara dengan Ibu saya merasa plong lah apa yang ada dalam pikiran saya, dalam hati saya itu terkeluarkan dengan baik dan Ibu juga sudah menerima apa yang sudah menjadi beban pikiran saya lah gitu. Semoga nanti ya kita akan menjadi guru yang bisa menjadi teladan bagi ya Allah. Amin amin Ibu Lisda, amin. Tetap semangat dan selalu kerja keras dan saya tunggu loh nanti hasilnya gimana ya. Saya tunggu ya 1 minggu dari sekarang. Terlalu cepat ya. Oke, bulan depan aja ya Bu Lisda, saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yulia sudah selesai ya tadi ya? Iya Bapak Peli, udah selesai saya coachingnya tadi. Mana tadi prosesnya? Prosesnya tadi sungguh sangat baik, mengikuti dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian saya juga melakukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan
rencana aksi, dan terakhir ada juga pertanyaan yang saya lakukan yaitu terkait dengan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah nih ya Bu Yulia ya. Jadi proses coaching tadi udah ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan ke Bu Yulia dalam proses coaching yang telah dilakukan. Terkait dengan indikator yang ingin Bu Yulia capai, bagaimana Bu? Untuk pencapaiannya saya sudah melakukannya dengan baik dan juga terkait dengan prinsip-prinsip yang sudah diterapkan, kemitraan terkait seperti itu, juga perkembangan dalam proses pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya lontarkan kepada coach tersebut. Jadi coach tersebut pun juga sudah memberikan solusi terkait dengan permasalahan sendiri atau juga langkah-langkah yang dia akan lakukan secepat mungkin, tidak akan jauh-jauh dalam waktu habis setelah coaching ini. Baik, luar biasa sekali nih berarti coaching dari Bu Yulia ya. Sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta. Saya amati itu sudah melakukan coaching itu di mana menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, kemudian juga ada rencana aksi dari coach ya, dan serta tanggung jawab dari coach tersebut. Nah, tadi juga saya mendengar percakapan Bu Yulia dengan dengan coach itu sudah fokus ya terhadap percakapan yang tadi dilakukan, yang artinya Bu Yulia itu ada presence atau kehadiran penuhnya di dalam proses coaching tadi. Dan Bu Yulia juga sudah mendengarkan secara aktif nih pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yulia itu pertanyaannya udah berbobot. Bu Yulia itu dari pengamatan yang tadi itu luar biasa sekali. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yulia dalam proses coaching tadi itu kemudian mudah-mudahan kedepannya makin sukses dalam melaksanakan yang proses coaching nih, dan dapat memaksimalkan lagi coaching-coaching berikutnya. Baik Bu Yulia, untuk kedepannya nih kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Yulia kembangkan? Untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan itu Bapak, saya ingin sekali memperdalam lagi alur tirta dalam coaching-coaching yang saya lakukan. Jadi tidak hanya satu atau dua pertanyaan saja yang saya lontarkan, namun juga lebih berbobot dan juga lebih tajam sehingga ada jawaban-jawaban dari coach tersebut yang sangat mengena dengan permasalahan-permasalahan. Jadi tidak hanya satu atau dua pertanyaan saja, mungkin lebih dari itu sehingga coach saya itu merasa lebih baik dibanding hari yang sebelumnya gitu Bapak. Luar biasa sekali Bu Yulia. Jadi Bu Yulia akan mendalami alur tirta juga proses coaching dan pertanyaan berbobot. Semoga semakin baik ke depannya ya. Terima Baiklah. kasih Bapak Peri. Baiklah Bu Yulia, terima kasih ini sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta. Kemudian sepertinya saya perlu mengakhiri kegiatan proses pasca observasi. Mudah-mudahan nanti bila ada kesempatan kita bisa ketemu lagi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bu Yulia. Salam dan bahagia juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.